Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Rahmati Ardi dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kelelahan psikis seringkali dipicu oleh stres dan tekanan pekerjaan yang berlebihan, serta kurangnya pola hidup sehat. Stres akibat tekanan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari seringkali menyebabkan seseorang mudah emosional dan kehilangan energi. Walaupun tidur cukup bisa mengatasi kelelahan fisik, kelelahan mental memerlukan pendekatan yang lebih mendalam. Memahami cara mengenali dan menangani kelelahan mental sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Kelelahan psikis menjadi isu yang kian mengemuka dalam kehidupan modern. Stres dan kelelahan psikis jelas saling mempengaruhi. Saat tubuh mengeluarkan energi untuk mengatasi stres, seringkali seseorang merasa lelah meskipun fisiknya telah beristirahat cukup. Ini menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran saling berkaitan erat. Pola makan yang tidak sehat dan kurang olahraga juga berkontribusi terhadap kelelahan psikis. Makanan bergizi dan aktivitas fisik yang teratur bisa memicu hormon kebahagiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan mental. Sebaliknya, konsumsi junk food dan gaya hidup sedentari bisa memperburuk kondisi ini. Kualitas tidur juga menjadi indikator penting. Mereka yang pikiran dan emosinya kacau cenderung mengalami kesulitan tidur, yang pada gilirannya memperparah kelelahan psikis. Orang yang lebih rileks dan santai biasanya memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Untuk mengatasi kelelahan psikis, berbagai langkah bisa diambil. Olahraga teratur, pola makan sehat, dan waktu untuk diri sendiri sangat disarankan. Berbagai masalah dengan orang yang tepat juga bisa meringankan beban pikiran. Selain itu, pendekatan spiritual melalui kegiatan keagamaan seperti sholat atau meditasi dapat memberikan ketenangan batin. Namun, jika upaya tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan, mungkin sudah saatnya untuk mencari bantuan profesional. Ketika gangguan psikis mulai mengganggu hubungan sosial dan pekerjaan, intervensi dari ahli psikologi menjadi solusi yang tepat. Menangani kelelahan psikis membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan cara terbaik untuk mengelola stres. Ya, sebenarnya kita ada beberapa untuk self terapi sendiri itu, atau kalau kita mengenali seperti ini kita lagi mengalami gangguan kelelahan secara psikis, banyak hal termasuk olahraga teratur, kemudian pola makan yang hidup, dan kalau misalnya kita lihat secara individu kita, itu kita perlu untuk me time. Artinya kita butuh waktu bagaimana kita bisa membuat tubuh kita lebih rileks. Banyak hal yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lakukan bagaimana sharing kepada orang lain, karena perasaan yang kita rasakan ini tentu harus kita share kepada orang-orang yang tepat, jangan ke orang yang tidak tepat ya. Jadi orang tepat itu boleh kepada orang tua, sahabat yang kira-kira bisa memberikan kita beberapa solusi. Atau yang ketiga bisa kita lakukan dengan melakukan pendekatan agama, lebih baik lagi. Karena kalau yang lain kan bisa melakukan meditasi segala macam, tapi kalau misalnya Anda punya keyakinan tertentu, Anda boleh ke gereja, Anda boleh kalau orang Islam Anda boleh sholat, itu kan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, kalau misalnya kita mengenali apakah butuh dengan bantuan profesional, kalau banyak hal yang kita lakukan ternyata tidak bisa menolong kita, maka misalnya Anda melakukan me time kok masih kacau ya, kemudian Anda mau bercerita ke orang lain tapi kok tidak menemukan solusi ya, kemudian melakukan aktivitas tertentu yang menurut Anda bisa mengembalikan mood ternyata tidak mampu dan membuat hubungan sosial Anda terganggu, membuat pekerjaan Anda terganggu, maka itu adalah waktu yang tepat untuk datang ke profesional. Namun kalau misalnya hal-hal tersebut Anda lakukan tetapi tidak bisa membantu Anda, maka Prodi Psikologi FH siap untuk membantu Anda untuk mengatasi hal-hal demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh kita memiliki alarm yang menandakan adanya kelelahan mental dan penting untuk mendengarkan serta meresponnya dengan tepat. Jika upaya mandiri tidak cukup, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional. Prodi Psikologi Unhas siap membantu Anda mengatasi kelelahan psikis dan mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Viralnya video di TikTok, tingkah bejat seorang ibu menyalurkan nafsunya kepada anaknya sendiri. Bagaimana kondisi psikologis anak hingga tumbuh dewasa? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Video viral di TikTok menjadi sorotan warganet. Seorang ibu menyalurkan hawa nafsunya kepada anak laki-lakinya. Eksploitasi seksual yang dilakukan ibu kepada anaknya mengundang keprihatinan terhadap kondisi psikologis anak tersebut. Perilaku ibunya akan memberikan dampak jangka pendek dan juga pastinya dampak psikologis yang berkelanjutan terhadap tumbuh kembang anak ke depan.
anak-anak yang kemudian mengalami eksploitasi seksual ya pada masa kanak, itu banyak sekali dampaknya ya. Jadi termasuk dampak jangka panjang ya. Kalau dampak jangka pendek, dia akan belajar ya tentang rasa sakit dalam aktivitas seksual seperti itu, sehingga ini juga bisa menyebabkan ada lahirnya gangguan stres pasca trauma gitu. Jadi ada gangguan nanti itu akan berkembang menjadi banyak hal gitu. Kemudian ada perasaan rendah diri gitu. Kemudian ada juga bisa sampai upaya bunuh diri, depresi dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang kemudian bisa terjadi juga ya kepada anak-anak di masa depan, mungkin saat ini belum nampak begitu, tetapi di masa depan ketika dia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan akibat eksploitasi seksual itu, maka di masa depan bisa saja dia juga akan menjadi abuser gitu. Jadi dia melakukan tindakan yang sama ya seperti apa yang dia dapatkan. Nah, sehingga perlu upaya-upaya ya agar istilahnya secondary prevention, agar apa yang dialami oleh anak ini tidak kemudian berkembang ya menjadi perilaku yang lebih negatif lagi seperti itu. Dampak psikologis terhadap anak dapat dipengaruhi oleh stigma yang dibangun oleh masyarakat, juga lingkungan sekitarnya. Perlunya meminimalisir stigma yang diberikan. Dampaknya itu sangat tergantung dari beberapa hal yang memediasinya ya, termasuk stigma gitu. Jadi stigma yang dirasakan oleh anak gitu ya. Nah, apalagi karena dia sudah istilahnya kalau kita sudah terungkap ya udah di-spill ya di media-media digital ya gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi beban buat si anak gitu. Kalau stigma-stigma itu terus berkembang bagi dirinya, maka bisa jadi itu menjadi self-concept yang buruk buat anak gitu. Ketika ada self-concept yang buruk, maka yang terjadi adalah perilaku-perilaku itu bisa diarahkan sesuai dengan stigma yang diberikan, karena begitu self-concept yang dibangun selama ini seperti itu, sehingga kita perlu meminimalisir ya stigma-stigma yang diberikan. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana dia merasa tidak berdaya gitu, termasuk ketika dia memiliki mindset bahwa di saat itu dia merasa tidak berdaya, disakiti gitu. Nah, ketidakberdayaan ini implikasinya banyak sekali kalau itu tidak segera diatasi ya, karena dia bisa berkembang menjadi perasaan ada perasaan ingin menjadi superior ya sebagai kompensasi ya dari perasaan ketidakberdayaan ini gitu. Dan itu wujudnya dalam perilaku itu bisa macam-macam ya, termasuk seperti abusive tadi. Jadi nanti ketika dia di-abuse, dia mendapatkan perilaku kekerasan dengan adanya keinginan ya untuk menjadi kuat hebat begitu. Sebagai kompensasi dari ketidakberdayaan, maka dia bisa menjadi abuser juga di masa yang akan datang kayak gitu. Sehingga hal-hal ini yang perlu dipangkas. Sejatinya seorang ibu penuh dengan kasih sayang. Tetaplah menjaga marwah seorang ibu. Jangan sampai melakukan perilaku menyimpang, apalagi eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus ini yang paling pertama adalah seorang ibu tetap harus well educated, tetap harus berpendidikan, perlu berdaya secara ekonomi ya, sehingga tidak ada alasan-alasan yang kemudian menjadi halal ya bagi seorang ibu untuk melakukan tindakan kekerasan ya terhadap anaknya, apapun bentuk kekerasannya ya, baik kekerasan fisik, psikologis, apalagi bentuknya kekerasan seksual ya, karena sejatinya seorang ibu itu sudah dititipi sifat ya kasih sayang ya oleh Yang Maha Kuasa ya. Semoga ibu-ibu tetap bisa menjaga jiwanya, tetap sehat, juga raganya tetap kuat. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.